Bible Study, pemahaman Alkitab. Tema, dipilih untuk diselamatkan. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kita akan meneruskan tentang pemahaman Alkitab pada Bible Study bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, Bible Study saat ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 17. Ini adalah bacaan leksionari pada pekan ini, tapi dari surat-surat rasuli. Saya ambil salah satu, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam judul, dipilih untuk diselamatkan. Dipilih untuk diselamatkan. Mari kita siapkan menghayati hal ini, saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang dikuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ada yang sangat menarik dari PA kita Bible Study pada saat ini. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Judulnya kita cermati, dipilih untuk diselamatkan. Saudara, keselamatan di dalam iman Kristen bukan hasil karya manusia, bukan hasil karya ibu bapak saudara, bukan karena amal baik, bukan karena menuruti aturan agama, syariat agama. Bukan, saudara tahu, menurut iman Kristen, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan, bukan agama. Yang menyelamatkan adalah Tuhan, bukan manusia yang punya amal saleh solehah. Tidak, ini kesaksian iman. Maka poin pertama yang harus kita lihat adalah ayat 13 dikatakan bahwa kita dipilih untuk diselamatkan. Itu yang disebut sebagai anugerah Tuhan. Anugerah dari Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Rasul Paulus mengajak kita supaya menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan adalah anugerah, bukan hasil amal baik kita, bukan karena menuruti syariat agama, bukan. Kita lihat pada bagian yang kedua ayat 14. Anugerah itu karena kita percaya kepada Injil. Injil yang memberitakan tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita cermati 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-14.
Keselamatan datang dari Tuhan yang kita dapatkan oleh karena anugerahnya di dalam Tuhan Yesus, berlandaskan kesaksian kebenaran di dalam berita Injil. Anugerah itu karena kita percaya kepada Injil. Injil yang memberitakan tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita cermati 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-14. Apa yang perlu kita lakukan, saudara? Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Caranya, cara terbaik menanggapi anugerah kepastian keselamatan itu adalah dengan cara setia, berdiri teguh dalam iman, dan jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu di sekitar kita. Ada ajaran yang mengatakan agama menyelamatkan, syariat yang menyelamatkan, ritual. Oh, tidak bisa. Keselamatan hanya di dalam Tuhan, bukan oleh agama, tapi oleh Tuhan. Penegasan ini sangat penting bagi kita orang-orang beriman. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Sekali lagi, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristuslah anugerah keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, ya dan amin, sebagai pengharapan orang-orang beriman. Oleh sebab itu, hendaklah hal ini dipegang teguh untuk menghibur dan menguatkan hati kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh pergumulan yang berat. Nah, mari tiba saatnya kita mendalami dengan sarasean, baik di keluarga maupun sarasean di kelompok atau blok. Ya, ini bagian pertama, mari kita lihat. Baca dan renungkan Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Apakah maknanya ayat ini? Apakah orang Kristen juga bisa kehilangan keselamatan sejati di dalam Kristus? Apakah orang yang dipilih bisa juga mengalami ditolak oleh Kristus? Mengapa demikian? Jelaskan. Sedangkan bagian sarasean yang kedua yang demikian. Berdasarkan 2 Tesalonika 2 ayat 13, Rasul Paulus mengajak kita supaya menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan Allah itu anugerah Allah, bukan hasil amal baik kita, bukan karena menuruti syariat agama, bukan. Dalam Alkitab ditegaskan bahwa agama tidak menyelamatkan. Bagaimanakah tanggapan kita terhadap hal ini? Apa maknanya mengucap syukur? Jelaskan dengan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi sarasean yang kedua. Ya, demikian Ibu Bapak dan Saudara. Kita belajar tentang 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan mari kita menghayati, semoga kita dimampukan untuk mendapat berkat dan senantiasa tetap menjadi orang-orang pilihan Tuhan, diselamatkan oleh Dia. Mari kita mohon berkat di dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami tetap terhisap sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk diselamatkan. Dan berkati kami untuk mengucap syukur. Berkati kami untuk menjaga tugas dan tanggung jawab iman kami. Berkati semua pecinta Bible Study melalui program ini. Kami yakin Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Demi Kristus pengantar kami. Haleluya. Amin.